Halo Sobat Inata, kami dari Inata Learning Center. Kali ini kami mencoba untuk memaparkan mengenai PPN dan PPNBM. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Daerah pabean di sini adalah dalam wilayah Indonesia. Syarat terutama PPN adalah ada proses penyerahan. Yang diserahkan adalah BKP dan atau JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang penyerahannya dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Subjek PPN ada 3. Yang pertama adalah pengusaha kena pajak. Yang kedua adalah pemungut PPN sebagai subjek pajak pengganti. Yang ketiga adalah importir. Dasar pengenaan pajak dan fasilitas PPN dapat dijelaskan dalam slide berikutnya. Transaksi yang terutang PPN dibagi menjadi 3. Yang pertama, transaksi terutang PPN dengan pengenaan secara normal. Yang kedua adalah transaksi terutang PPN dengan pengenaan secara khusus. Yang ketiga adalah transaksi terutang PPN dengan mendapatkan fasilitas. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka slide berikutnya. Untuk transaksi terutang PPN dengan pengenaan secara normal, secara umum PPN dikenakan sebesar 10% dari DPP. DPP secara normal meliputi harga jual untuk transaksi penyerahan BKP, nilai penggantian untuk transaksi penyerahan JKP, nilai impor untuk transaksi impor, dan nilai ekspor untuk transaksi ekspor. Yang kedua adalah transaksi terutang PPN dengan pengenaan secara khusus, atau dalam hal ini dapat dikatakan menggunakan nilai lain. Terdiri dari beberapa jenis, yaitu untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP, pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP, untuk penyerahan film cerita, untuk penyerahan produk hasil tembakau, untuk BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, kemudian untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, kemudian untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara, lalu untuk penyerahan melalui juru lelang, untuk penyerahan jasa pengiriman paket, untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata, dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, kemudian untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi. Yang ketiga adalah transaksi terutang PPN dengan mendapatkan fasilitas, yang terdiri dari mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah, dan yang keempat adalah PPN dikenakan 0%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tempat dan saat terutang PPN. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tempat pajak terutang adalah terdiri dari 1. Tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha PKP, yang kedua adalah tempat kegiatan usaha dilakukan, kemudian yang ketiga adalah 1 tempat atau lebih yang ditetapkan oleh DJP atas permohonan tertulis dari BKP, yang keempat adalah tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal impor. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, saat pajak terutang terdiri dari penyerahan BKP atau JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, lalu ekspor BKP, kemudian pembayaran, kemudian pada saat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan,
Lalu dalam hal terjadi penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan atau persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembayaran perusahaan, dan yang terakhir adalah pada saat pembayaran dalam hal terjadi penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN atau bendaharawan pemerintah. Perhitungan PPN dapat dijelaskan sebagai berikut. Berikut adalah tarif PPN dan PPNBM. Untuk tarif PPN, normalnya adalah 10%. Kemudian atas ekspor BKP atau JKP, tarifnya adalah 0%. Lalu dari tarif normal 10% ini, dengan PP atau peraturan pemerintah dapat dirubah tarif PPN-nya menjadi paling rendah 5% atau paling tinggi adalah 15%. Untuk tarif PPNBM, paling rendah adalah 10%. Paling tinggi adalah 200%. Atas ekspor BKP tergolong mewah adalah 0%. Cara menghitung PPN yaitu tarif PPN dikalikan dengan DPP, yaitu jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pajak terutang ini merupakan PK yang dipungut oleh PKP. Setiap melakukan transaksi PPN, maka akan ada pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang harus disetor oleh penjual, sedangkan bagi pembeli adalah kredit pajak atau pajak masukan. PPN pada kasus tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut. PPN terutang atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP sebagai berikut, yaitu PPN yang terutang adalah tarif kali DPP, tarif PPN atas ekspor adalah 0%, kemudian DPP atas ekspor adalah nilai ekspor, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Kemudian perhitungan PPN terutang atas impor BKP, yaitu PPN yang terutang adalah sebesar tarif kali DPP, sedangkan tarif PPN atas impor adalah 10%. DPP atas impor BKP adalah nilai impor, yaitu berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN atau PPNBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Untuk pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dapat dijelaskan sebagai berikut. Mekanisme PPNBM diatur dalam pasal 5, pasal 8, dan pasal 10 Undang-Undang PPN, yang secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah atas impor dan penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM. Kemudian PPNBM hanya dipungut satu kali, yaitu pada waktu impor atau pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut oleh pabrikan. Kemudian PPNBM tidak dapat dikreditkan baik terhadap PPN maupun terhadap PPNBM. Lalu tarif PPNBM paling rendah 10% dan paling tinggi adalah 200%. Kemudian atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan PPNBM memiliki tarif 0%. Oleh karena itu, PKP yang mengekspor BKP yang tergolong mewah dapat meminta kembali PPN BM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut. Demikianlah paparan mengenai PPN dan PPNBM. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Sobat Inata.